Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang bab yang pertama, Sejarah Indonesia, kelas 11 IPS dan MIPA untuk SMA, yaitu kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, di sini perlu kalian ketahui, kolonialisme itu adalah paham yang bertujuan menguasai wilayah atau negara lain untuk memperluas wilayah atau kekuasaan untuk dijadikan koloni. Nah, sedangkan imperialisme itu merupakan paham yang bertujuan menjajah bangsa lain guna mendapatkan kekuasaan dan keuntungan bagi mereka, terutama bangsa-bangsa barat atau Eropa. Selanjutnya, kita akan belajar dari proses bagaimana bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia adalah 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang navigasi atau pelayaran. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel di Turki Utsmani. Jadi jatuhnya Konstantinopel ini oleh Turki Utsmani itu sebagai kota tersebut sebagai jalur perdagangan yang sangat penting bagi bangsa Eropa pada masa itu. Jadi mereka akhirnya mencari jalur untuk datang dan singgah ke wilayah Asia, terutama Indonesia. Yang ketiga adalah pencarian rempah-rempah. Terus selanjutnya semboyan dari gold, glory, dan gospel. Gold itu sendiri adalah mencari kekayaan atau keuntungan. Glory itu mencari kejayaan atau kekuasaan. Gospel itu menyebarkan agama Nasrani. Jadi ada 4 faktor motivasi bangsa Eropa datang ke Indonesia. Selanjutnya, bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yang pertama adalah Portugis. Mereka bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Kapal Portugis yang berhasil mencapai Indonesia yang dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu itu datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Bangsa Spanyol, armada Spanyol itu mendarat di Maluku pada tahun 1522 yang dipimpin oleh Sebastian del Cano. Nah, setelah di sana posisinya datang di Maluku, mereka itu bersekutu dengan kerajaan Tidore untuk melawan kerajaan Ternate yang sudah didukung oleh bangsa Portugis. Karena kalian tahu sendiri, wilayah Maluku adalah pusat rempah-rempah sejak dulu yang sangat dicari oleh bangsa-bangsa Eropa. Selanjutnya, Inggris. Rombongan Inggris tiba di Maluku pada tahun 1577 yang dipimpin Francis Drake. Kemudian Belanda. Armada Belanda pertama kali tiba di Kesultanan Banten pada tahun 1596 Masehi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Rombongan kedua, Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck, itu berhasil membangun hubungan dagang dengan kerajaan Banten. Nah, selanjutnya, awal mula datangnya bangsa Eropa ke Indonesia itu diterima dengan baik. Tapi lambat laun mereka itu ingin menguasai wilayah-wilayah yang menghasilkan rempah-rempah. Nah, kemudian muncullah VOC yang didirikan oleh Belanda. Tujuan pertama VOC didirikan adalah membantu keuangan Jepang, kemudian menyaingi perdagangan bangsa lain, Inggris dan lain-lain, dan menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintahan Belanda di Hindia Timur. Jadi ini praktek kolonialisme dan imperialisme mulai dipraktekkan.
Kemudian ada hak oktroi VOC. Salah satunya adalah mereka bisa mencetak uang sendiri. Hal yang lain, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya ada beberapa kebijakan VOC yang diberlakukan di wilayah Nusantara pada masa itu. Salah satunya adalah kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan di Jawa Barat. Jadi ada kewajiban, petani tidak bebas lagi menanam apa yang mereka butuhkan. Kemudian kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Kemudian kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Sudah memberikan, sudah diwajibkan, dan juga harus menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Kemudian pelayaran pantai untuk mengawasi perdagangan di Maluku agar tidak dijual rempah-rempahnya ke pedagang lain. Jadi wajib hukumnya untuk dijual ke pemerintah Belanda melalui VOC. Jadi karena monopoli tersebut, otomatis hasil bumi rempah-rempah yang dibeli oleh VOC itu dibeli serendah-rendahnya, dan oleh VOC dijual setinggi-tingginya karena pada masa itu komoditi yang sangat menjanjikan rempah-rempah tersebut. Kemudian ada kemunduran VOC. Jadi selama beberapa ratus tahun VOC menguasai Nusantara dan akhirnya mengalami kemunduran. Sebab-sebabnya adalah yang pertama praktek korupsi, feodalisme, ketidakcakapan para pemimpinnya pada masa itu, dan terlilit utang. Nah, pengetahuan tambahan yang perlu kalian ketahui, terlilitnya utang itu karena beberapa faktor. Salah satunya adalah perlawanan-perlawanan dari rakyat Indonesia, daerah-daerah yang ingin mengusir VOC, ingin lepas dari ketertindasan. Dan masa penjajahan Belanda sendiri, sifat perjuangan bangsa kita masih kedaerahan. Pada umumnya sebelum abad ke-20. Oke, sampai di sini dulu. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar sama-sama tentang perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia di tiap-tiap daerah untuk melawan VOC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.